Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Tuan Chen, mengapa Anda menghentikan saya? Saya khawatir Luo Shouhai tidak akan mampu menanggungnya lagi. Hantu Gunung Iblis bertanya pada Chen Ping dengan bingung. Jangan khawatir, tunggu dan lihat saja. Chen Ping berkata pada hantu Gunung Iblis tua. Kemudian Cheng Jing akan menggunakan formasi untuk meningkatkan kekuatannya secara dramatis. Jika kita menunggu lebih lama lagi, saya khawatir Luo Shouhai akan dikalahkan. Hantu Gunung Iblis tidak mengerti mengapa Chen Ping membuatnya menunggu. Sampai saat terakhir, biarkan Master Lembah Luo menyelesaikannya sendiri. Chen Ping melanjutkan. Demon Mountain Ghost Lao melihat bahwa Chen Ping bertekad untuk tidak membiarkan dia mengambil tindakan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah, dan kemudian memandang Luo Shouhai dengan cemas. Luo Shouhai merasakan kekuatan yang keluar dari Cheng Jinghui dan tidak berani gegabah sedikit pun. Luo Shouhai meninju, dan kedua orang itu saling bertabrakan seperti meteor. Di lingkaran sihir ini, kekosongan bergetar dan riak muncul. Untungnya, ada formasi yang memblokirnya. Jika tidak, seluruh puncak roh darah akan hancur total oleh kekuatan pukulan ini. Kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan tak berujung menyebar dari sekeliling, lalu mengenai formasi, membuat ledakan. Pada saat ini, dalam formasi itu, rasanya seperti akhir dunia akan datang. Tiba-tiba, tubuh Luo Shouhai seperti meteorit, jatuh dengan cepat dari langit, dan kemudian jatuh dengan deras. Di tanah, asap dan debu beterbangan di langit, dan ada lubang besar di tanah, Luo Shouhai jatuh ke dalamnya. Cheng Jinghui tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi malu Luo Shouhai. Pada saat ini, Luo Shouhai berdiri dengan susah payah dengan noda darah di sudut mulutnya. Tanda seru. Melihat ini, hantu Gunung Iblis memandang Chen Ping dengan cemas. Jika Anda tidak membantu saat ini, Luo Shouhai akan benar-benar hancur. Tapi Chen Ping tetap tidak bergerak, ekspresi wajahnya tidak berubah, dia diam-diam melihat segala sesuatu di depannya. Sepertinya kemenangan atau kekalahan Luo Shouhai tidak ada hubungannya dengan dia. Hantu Gunung Setan tidak tahu apa yang dimaksud Chen Ping, tetapi karena Chen Ping tidak berbicara, hantu Gunung Setan tidak berani menahan diri. Pergi, saudaraku, terimalah nasibmu. Ini adalah takdirmu. Sekarang aku akan membiarkanmu pergi ke bawah tanah untuk menemani murid-muridmu. Cheng Jinghui tampak galak, dan kekuatannya masih terus bertambah. Setelah pertempuran ini, Cheng Jinghui pasti akan mendapat serangan balasan dari formasi tersebut, bahkan jika dia selamat, dia mungkin akan lumpuh. Tapi sekarang saatnya, bahkan jika dia mati, dia masih harus memegang Luo Shouhai di punggungnya, jika tidak, dia tidak akan bisa mengaktifkan lingkaran sihir yang mencapai langit. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan formasi? Luo Shouhai perlahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan tidak ada kemarahan di matanya, sebaliknya, dia berkata dengan tenang, kamu mendapat bantuan formasi, dan aku juga. Luo Shouhai mengeluarkan piringan formasi dari tangannya, dan kemudian mengeluarkan setetes esensi darah, yang dijatuhkan ke piringan formasi. Saya melihat piringan formasi berdengung, dan kemudian memancarkan seberkas cahaya. Bau darah yang kental terus menyebar. Segera, lingkaran sihir besar muncul dan langsung menelan lingkaran sihir Cheng Jinghui. Formasinya bersinar dengan cahaya, dan ada darah merah mengalir di formasi. Darah ini berasal dari pengorbanan Huda dan Huer kepada orang-orang mereka sendiri. Kekuatan dalam darah tidak habis. Huda dan Huer dibunuh oleh Chen Ping ke lautan kesadaran, dan susunan darah pengorbanan ditutup. Namun, darah yang tidak dikonsumsi masih tersisa dalam susunan darah pengorbanan. Ketika Luo Shouhai menggunakan esensi darahnya untuk membuka susunan darah pengorbanan, susunan tersebut diaktifkan dan darah mulai mengalir lagi. Apakah ini susunan darah pengorbanan? Cheng Jinghui melihat darah yang mengalir terus-menerus dalam polanya dan langsung tercengang.
Dia tidak pernah menyangka bahwa piringan formasi untuk mengorbankan formasi darah akan ada di tangan Luo Shouhai. Anda harus tahu bahwa ini adalah piringan formasi sisa dari perang antara dewa dan iblis. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan dingin, dan kabut darah di sekitarnya terus mengalir ke tubuhnya. Ini adalah kekuatan dalam formasi, dan segera kekuatan Luo Shouhai meningkat pesat. Dan kekuatan Cheng Jinghui menurun dengan cepat karena dia tidak mendapat dukungan dari formasi. Cheng Jinghui panik, tetapi melihat pola formasi muncul di sekelilingnya, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Saudaraku, aku salah, mohon maafkan aku. Cheng Jinghui mulai memohon belas kasihan lagi. Jika dia tahu bahwa Luo Shouhai memiliki pelat formasi untuk mengorbankan formasi darah, dia tidak akan pernah membuka apa yang disebut formasi besar yang mencapai langit. Pergi ke dunia bawah dan mohon belas kasihan dari para murid lembah roh darah itu. Luo Shouhai terbang dan menamparkan wajah Cheng Jinghui. Bentak, tamparan ini membuat Cheng Jinghui terjatuh ke tanah. Luo Shouhai tidak berhenti, dia mengejarnya, meraih kerah Cheng Jinghui dan menembakkan busurnya dari kiri ke kanan. Luo Shouhai melampiaskan amarahnya. Lusinan muridnya dibantai oleh Cheng Jinghui. Kemarahan seperti ini, hanya Luo Shouhai yang tahu. Luo Shouhai mengangkat Cheng Jinghui dan menghajarnya dari langit hingga ke tanah. Cheng Jinghui tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat pemandangan ini, hantu gunung iblis Lao menghela nafas lega, dan dia juga mengerti mengapa Chen Ping tidak membiarkan dia mengambil tindakan. Ternyata Chen Ping mengetahuinya dengan baik dan mengetahui bahwa Luo Shouhai pasti tidak akan dikalahkan. Dalam formasi pengorbanan darah, Cheng Jinghui dipukuli hingga sangat parah. Namun, Luo Shouhai tidak membunuhnya, bukan karena Luo Shouhai tidak ingin membunuhnya, tetapi dia ingin Cheng Jinghui menjadi lebih sengsara. 1. Murid-murid puncak roh darah, melihat Cheng Jinghui seperti itu, mata mereka melebar dan mereka tidak berani kentut. Luo Shouhai meraih kerah Cheng Jinghui dan mulai menghajarnya hingga jatuh. Penatua dari Blood Spirit Peak juga memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, dan matanya penuh kepanikan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Cheng Jinghui hanya punya satu nafas tersisa. Luo Shouhai perlahan melepaskannya, dan Cheng Jinghui jatuh ke tanah dengan bunyi letupan. Saat Luo Shouhai menyimpan disarai, susunan darah korban perlahan menghilang. Melihat Cheng Jinghui yang hanya memiliki satu nafas tersisa, Luo Shouhai sepertinya tidak memiliki belas kasihan di matanya. Luo Shouhai sudah mati sekarang. Jangan anggap Cheng Jinghui ini sebagai adik juniormu. Kuat. Cheng Jinghui memuntahkan darah dari mulutnya dan ingin memohon belas kasihan ketika dia akan mati. Hal ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Senior, kakak senior, tolong. Sayang sekali Luo Shouhai tidak membiarkannya hidup. Luo Shouhai mengangkat kakinya dan menginjaknya tanpa ragu-ragu. Engah. Tubuh Cheng Jinghui langsung berubah menjadi genangan daging, dan bahkan jiwanya musnah karena tendangan ini. Setelah membunuh Cheng Jinghui, Luo Shouhai sepertinya telah kehabisan seluruh kekuatannya dalam sekejap, dan jatuh ke tanah. Tanda seru. Murid-murid, kalian dapat beristirahat dengan tenang. Luo Shouhai mengangkat kepalanya dan berteriak. Cheng Jinghui sudah mati, dan murid-murid puncak roh darah gemetar ketakutan di mata mereka. Sekarang Cheng Jinghui sudah mati, giliran mereka selanjutnya. Mereka baru saja melihat kekuatan Luo Shouhai dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan tambahan lelaki tua hantu gunung iblis, tidak mungkin mereka bisa menjadi lawan. Lao Luo, apa yang harus kita lakukan terhadap murid-murid puncak roh darah ini? Hantu gunung setan tua bertanya. Jika Luo Shouhai berkata bunuh, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, semua murid Blood Spirit Peak memandang Luo Shouhai, hidup mereka bergantung pada kata-kata Luo Shouhai. Melihat para murid di Blood Spirit Peak, Luo Shouhai berdiri perlahan. Sekarang Cheng Jinghui telah meninggal, apakah kamu bersedia mengikutiku ke lembah roh darah untuk menghidupkan kembali kejayaan lembah roh darah?
Luo Souhai bertanya pada murid-murid puncak roh darah itu. Berasal dari sekte yang sama, para murid puncak roh darah ini, jika mereka dapat membawa mereka kembali ke lembah roh darah, akan dapat sepenuhnya beradaptasi dengan lembah roh darah hanya dengan sedikit perubahan dalam metode budidaya mereka. Tidak ada seorang pun di lembah roh darah sekarang. Jika kita mengolahnya sedikit demi sedikit, itu akan memakan banyak waktu. Sekarang murid-murid puncak roh darah ini sudah siap, jadi Luo Souhai ingin membawa mereka kembali ke lembah roh darah. Mendengarkan kata-kata Luo Souhai, semua murid puncak Sueling tercengang, mengira mereka salah dengar. Mereka percaya bahwa meskipun Luo Souhai tidak membunuh mereka, dia akan menghancurkan mereka dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak menyangka Luo Souhai akan membawa mereka ke lembah roh darah. Terima kasih Tuan Luo Gu, saya bersedia mengikuti Tuan Lembah Luo sampai mati. Tetua dari Blood Spirit Peak bereaksi paling cepat dan berlutut di depan Luo Souhai untuk menyatakan kesetiaannya. Melihat ini, murid-murid Blood Spirit Peak lainnya juga berlutut dan menyembah. Orang-orang ini bersedia mengikuti Luo Souhai ke lembah roh darah. Bagaimanapun, lembah roh darah adalah jalan yang benar, dan puncak roh darah didirikan oleh Cheng Jinghui sendiri setelah dia pergi. Oke, kalian semua bangun. Luo Souhai mengangkat tangannya dan membuat semua murid Blood Spirit Peak bangkit. Tuan Chen, terima kasih banyak karena mengizinkan saya membalas dendam para murid lembah roh darah. Lembah roh darah kita berhutang budi kepada Tuan Chen yang tidak akan pernah terbayar sepenuhnya. Luo Souhai berjalan ke arah Chen Ping dan hendak berlutut saat dia berbicara. Jika bukan karena Chen Ping, Luo Souhai tidak akan pernah tahu bahwa Cheng Jinghui lah yang melakukan ini. Tuan Luo Gu, sama-sama. Chen Ping buru-buru mendukung Luo Souhai. Tuan Chen, sekarang Lao Luo telah membalas dendam, kita harus segera kembali. Lagi pula, ada orang di mana-mana yang mencari keberadaan Anda, kata hantu gunung iblis tua. Tuan Lembah Luo, hantu tua, kalian berdua harus kembali ke lembah roh darah dulu. Saya ingin berjalan-jalan ke puncak gunung iblis untuk melihat apakah saya dapat menemukan batu iblis. Selain itu, aku juga ingin pergi ke gua menelan iblis untuk melihat petualangan apa yang dialami Ki Pei Jia di sana. Chen Ping berkata pada mereka berdua. Tuan Chen, saya akan menemani Anda. Kedalaman Gunung Tianmo sangat berbahaya, terutama gua menelan setan. Saya khawatir Anda dalam bahaya, kata hantu gunung iblis tua. Hantu tua, aku mengubah penampilanku dan menekan auraku. Jika kamu bukan orang yang akrab, kamu tidak akan mengenaliku. Jangan khawatir. Dan di daerah Gunung Tianmo ini, menurutku berbagai sekte cukup lembut dan ketiga ras bisa rukun satu sama lain. Seharusnya tidak ada bahaya. Chen Ping menjelaskan. Tuan Chen, Anda tidak tahu apa-apa. Gunung Iblis Surgawi ini dulunya adalah tanah iblis. Belakangan, perang antara dewa dan iblis memiliki medan perang di sini, begitu banyak pembudidaya iblis yang mati. Namun, masih banyak penggarap iblis yang selamat, dan beberapa penggarap iblis yang telah melakukan banyak hal jahat bersembunyi jauh di dalam gunung iblis. Para penggarap iblis ini melakukan kejahatan secara sembarangan, dan tidak ada aturan sama sekali dalam kognisi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, di wilayah selatan, khususnya di kawasan Gunung Tianmo, ketiga suku tersebut cukup rukun, jadi mereka yang berbuat jahat. Banyak pembudidaya jahat bersembunyi jauh di dalam Gunung Tianmo dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Jika Tuan Chen bertemu dengan orang-orang ini, mereka tidak akan peduli dengan aturan atau regulasi apapun. Petik 2. Kata hantu gunung setan dengan ekspresi khawatir. Apakah ada pembudidaya iblis di puncak gunung jauh di dalam gunung iblis? Chen Ping mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung yang menjulang tinggi, dan terkejut. Kalian pasti tahu kalau di puncak gunung iblis pasti akan sangat sulit, pasti akan sangat menyedihkan tinggal di tempat seperti itu. Tentu saja. Tetapi sebagian besar dari para pembudidaya iblis itu menggunakan jiwa dan roh kebencian untuk berlatih,
jadi mereka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melakukan segala jenis kejahatan. Justru karena ada bagian dari para penggarap iblis sehingga kami para penggarap iblis dianggap sebagai iblis oleh orang lain, dan semua orang berteriak untuk melawan dan membunuh mereka. Faktanya, para penggarap iblis bukanlah tipe orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Itu hanya karena kekuatan para penanam setan kita. Konsep Dharma berbeda dengan para penanam abadi lainnya, sehingga mereka disebut penanam setan. Petik 2. Di antara para pembudidaya iblis, banyak juga yang telah bertransformasi dari biksu manusia. Faktanya, ketiga ras tersebut pada dasarnya tidak sama. Tidak banyak perbedaannya, semuanya bertujuan untuk naik menuju keabadian. Petik 2. Hanya saja setelah perang antara dewa dan iblis, para penggarap setan menjadi tikus jalanan. Tidak peduli apa mereka, selama mereka adalah penggarap setan, mereka didefinisikan sebagai orang jahat. Hantu gunung iblis menghela nafas pelan, terlihat sangat tidak berdaya.